Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kali ini kita baca Quran di surat Kahfi ayat ke berapa ini? Ke 66 sampai 82. Mungkin teman-teman sudah pada tahu semua bahwasanya ada sebuah cerita yang di situ diceritakan seorang nabi yang bernama Nabi Musa alaihissalam dan juga Nabi Khidir alaihissalam. Nah, cerita itu diambil dari keterangan di Al-Quran, itu di surat Kahfi halaman kalau halaman itu enggak sama, yang jelas ayatnya. Surat Kahfi ayat 66 sampai 82 itu tadi. Nah, di sini dikatakan Allah berfirman, si Musa itu merasa dirinya pintar melebihi dari yang lain. Dengan demikian Allah SWT itu memerintahkan kepada beliau untuk belajar atau berguru kepada si Nabi Khidir alaihissalam. Nah, setelah beliau bertemu dengan Nabi Khidir, di situ Nabi Musa diajak berpergian. Di sini tidak disebutkan dari mana dan di mana, karena saya juga kurang paham, cuma sekedar membaca aja ini teman-teman. Nah, di situ si Nabi Khidir dan Nabi Musa itu ketemulah nelayan. Kemudian kedua nabi itu naik kapal. Setelah sampai dari tujuan, kemudian kapal itu dirusak oleh si Nabi Khidir alaihissalam. Pertama. Kemudian yang kedua, ketika beliau berdua itu berjalan di suatu desa, kemudian beliau ini dimintai tolong oleh seseorang untuk membangun pagar. Setelah beliau itu bekerja, di situ tidak diberi apapun oleh pemilik rumah, minuman pun tidak, apalagi makanan. Terima kasih pun tidak. Setelah itu kedua nabi itu pergi lagi, bertemu anak kecil yang belum, ya bisa dikatakanlah balita, lebih besar lagi lah, sekarang umur 5 sampai 7 tahun. Setelah bertemu itu, kemudian si Nabi Khidir itu membunuh si anak tersebut. Setiap kali ada kejadian tersebut, si Nabi Musa itu bertanya kepada Nabi Khidir, kenapa kok perahu itu kamu rusak? Nabi Khidir diam saja. Kemudian bertanya lagi tentang si pembangunan pagar tersebut. Kemudian Nabi Khidir juga diam. Yang ketiga juga begitu. Setelah ketiga kalinya, kemudian Nabi Khidir itu baru mengatakan kepada Nabi Musa bahwasanya beliau diperintah oleh Allah SWT untuk melakukan kesemuanya itu. Yang pertama, alasannya beliau merusak daripada perahu tersebut karena yang punya perahu tersebut adalah nelayan yang seorang mukmin. Kalau tidak dijelek atau dirusak perahunya, tapi tidak dirusak semuanya, cuma diperjelek aja, nanti ada segerombolan bajak laut akan merampas perahu tersebut. Makanya oleh si Nabi Khidir itu dirusak perahu tersebut. Kemudian yang kedua, ketika membangun pagar, ternyata dikatakan oleh Nabi Khidir di bawah bangunan tersebut
itu ada harta karunnya kedua anak yatim, yang mana beliau ini diasuh oleh dua orang yang sangat rakus dalam harta benda. Karena Nabi Khidir khawatir dikala nanti beliau ini atau harta karun ini ketemu oleh si orang yang mengasuh kedua anak yatim itu, diminta ataupun dipakai ataupun dikuasai oleh kedua orang tersebut, makanya tempat itu dibangun oleh Nabi Khidir, dan nanti suatu saat akan diberitahu bahwasanya di situ ada harta bendanya kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya itu juga beriman dan mukmin, beribadah kepada Allah SWT. Karena yang pengasuh kedua anak tersebut itu orangnya yang zalim itu. Kemudian alasan yang ketiga, bertemu dengan anak kecil kemudian dibunuh. Nah, di situ ternyata Nabi Khidir itu diperintah oleh Allah membunuh anak tersebut dikarenakan nanti besarnya anak ini akan anak yang durhaka kepada Allah dan kedua orang tuanya, karena saking sayangnya orang tuanya kepada anak tersebut, sehingga besarnya nanti dia akan menjadi anak yang durhaka kepada Allah dan orang tuanya. Oleh sebab itu Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk membunuh anak tersebut. Inti dari keseluruhan semua ini adalah sesuatu apapun yang telah Allah kehendaki, yang Allah telah perintahkan, seyogyanya atau kewajiban kita harus melakukannya. Seperti perkara yang wajib, yang memang harus kita tinggal ya kita tinggal, yang harus kita kerjakan kita kerjakan. Karena hidup sebenarnya kita diciptakan oleh Allah SWT itu tidak lain dan tidak lain hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya begitu. Oke, demikian dari saya. Pasti banyak kekeliruannya. Monggo saling sharing lewat komen, dan jangan lupa subscribe-nya. Oke, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loh, kok malah mandek terus ora ada tanda mandek kayak gue. Ulang. Endi mau? Zalika fadlullahi yu'tihi. Ya endi mau? Iki lho Le, bismillah nah. Bismillahirrahmanirrahim. Dalikal fadlullahi yu'tihi may yasha. Wallahu dzul fadli adim. Fadlil adim. Yes. Sadaqallahul azim. Contoh yang enggak bener gitu. Ngaji bacaane ra genah. Ana sing gletakan, tapi alhamdulillah sing penting padha gelem ngaji senajan to preman-preman ora ta. Iki contohnya preman bertobat iki. Oke guys. Tobat.